Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia kelas 1B reguler Prodi Farmasi semester 1 Stikes Harapan Ibu Jambi. Kami kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya Meidi Kurniadi Rafindra sebagai moderator dan pemateri yaitu Arceni Dwi Pazeza, Desi Amelia, Desrianti Safitri, dan Oktarani Nadila. Adapun topik utama yang akan kami bahas yaitu mengenai salah satu organ tubuh manusia bagian dalam yaitu ginjal, yang mana yang akan kami bahas yaitu mengenai fisiologi ginjal, struktur ginjal, fungsi ginjal, sistem ekskresi pada ginjal, dan penyakit-penyakit yang ada pada ginjal. Langsung saja ke materinya, kepada teman-teman saya persilahkan. Ginjal. Fisiologi ginjal. Ginjal adalah suatu organ yang secara struktural kompleks dan melaksanakan sejumlah fungsi penting ekskresi produk sisa metabolisme, pengendalian air dan garam, pemeliharaan keseimbangan asam yang sesuai dengan sekresi berbagai hormon seperti histamin, serotonin bersama dengan peptida endokrin, prostaglandin dan leukotriene. Ginjal merupakan organ utama untuk membuang produk sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Produk-produk ini meliputi urea, kreatin asam urat, produk akhir dari pemecahan hemoglobin. Ginjal tersusun dari beberapa juta nefron yang akan melakukan ultrafiltrasi terkait dengan ekskresi dan resorpsi. Kerja ginjal dimulai saat dinding kapiler glomerulus melakukan ultrafiltrasi untuk memisahkan plasma darah dari sebagian besar air, ion-ion dan molekul-molekul. Ultrafiltrat hasil dari ultrafiltrasi dialirkan ke tubulus proximalis untuk diresorpsi melalui blood bladder dengan mengambil bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti gula, asam-asam amino, vitamin dan sebagainya. Sisa-sisa buangan yang tidak diperlukan disalurkan ke saluran penampung dan direksikan sebagai urin. Fungsi ini dilakukan dengan filtrasi darah plasma melalui glomerulus diikuti dengan resorpsi di sepanjang tubulus ginjal. Ginjal adalah organ penting yang memiliki peran cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Hal ini terlihat pada fungsi ginjal yaitu sebagai pengaturan air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan asam basa darah, dan pengatur ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Selanjutnya, sistem ekskresi pada ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia, berjumlah 2 dan terdapat dalam rongga perut di dekat tulang-tulang pinggang. Ginjal terletak yaitu di sebelah kanan dan kiri di daerah pinggang, berbentuk seperti kacang berwarna merah keunguan. Ginjal berukuran sebesar kepalan tangan, yaitu berukuran panjang 10-12 cm, lebar 5-6 cm, dan tebal 3-4 cm, dengan berat sekitar 140 gram. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Ginjal di sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Keduanya berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalamnya. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, semakin kompleks alat ekskresinya. Proses pembentukan urin yang dihasilkan ginjal harus melalui 3 tahapan, yaitu 1. Filtrasi. Proses penyaringan sel-sel darah hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. 2. Reabsorpsi. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. 3. Augmentasi. Proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya.
Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Struktur ginjal. Dalam tubuh kita ada sepasang ginjal. Kedua ginjal tersebut terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal berwarna merah keunguan, bentuknya seperti kacang merah. Berat kedua ginjal sekitar 120 sampai 150 gram dan dilindungi oleh lapisan lemak yang tebal. Ginjal terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks renalis. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang terletak antara kapsul ginjal dan medula. Ini merupakan tempat terjadinya penyaringan darah atau filtrasi. Di sini terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis. Berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis. Rongga ginjal atau pelvis berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui uretra. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu yang pertama, mengeluarkan limbah atau zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Ada banyak zat aditif pada makanan dan zat lainnya yang dapat mengganggu tubuh dan merusak kesehatan tubuh manusia. Ginjal membantu menyingkirkan zat tersebut agar tidak menimbulkan berbagai penyakit berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua, mengatur kadar air dalam tubuh. Ginjal akan menyesuaikan kadar air dalam tubuh kita. Jika ginjal normal, semakin banyak air yang kita minum, maka akan semakin sering kita buang air kecil. Sebaliknya, sedikit kita minum, maka akan semakin sedikit pula kita buang air kecil. Yang ketiga, mengatur tekanan darah. Ginjal berperan aktif dalam mengatur tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu rendah, maka ginjal akan meningkatkan tekanan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memproduksi protein darah angiotensin yang juga sinyal tubuh untuk mempertahankan natrium dan air. Selanjutnya yang keempat, mengatur sel darah merah. Ketika ginjal tidak mendapatkan cukup oksigen, ginjal akan mengirimkan panggilan darurat dalam bentuk eritropoietin, hormon yang merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan lebih banyak oksigen yang membawa sel darah merah. Yang kelima, mengatur kadar asam dalam tubuh. Makanan yang kita makan dapat meningkatkan asam dalam tubuh kita. Untuk fungsi tubuh yang baik, ginjal akan mengatur kadar asam dalam tubuh agar sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, untuk membentuk vitamin D. Ginjal juga secara tidak langsung membentuk vitamin D yang dibutuhkan untuk kekuatan tulang dan sumsum dalam tubuh manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit ginjal. Penyakit ginjal adalah istilah yang menggambarkan setiap gangguan yang terjadi pada ginjal. Penyakit ginjal akan mengganggu fungsi organ ini untuk membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang berada di area punggung bagian bawah. Saat ginjal mengalami gangguan, beragam komplikasi mulai dari penumpukan limbah dan racun, anemia, serta gangguan elektrolit bisa terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan melakukan pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit ginjal yang harus kita ketahui. Sebelum mengenal beragam faktor penyebab penyakit ginjal, ada beberapa jenis penyakit ginjal yang umum terjadi. Yang pertama, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Kerusakan ginjal pada kondisi ini menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Ginjal kronis sering disebabkan oleh diabetes tipe 1 dan 2. Hipertensi, penyakit autoimun, atau penyakit infeksi pada ginjal. Yang kedua, gagal ginjal akut. Pada penyakit ginjal ini, terjadi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Gagal ginjal akut ini sering disebabkan oleh kekurangan cairan dan darah, cedera pada ginjal, atau sumbatan yang menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Yang ketiga, batu ginjal. Penyebab batu ginjal ini disebabkan oleh penumpukan zat dan mineral yang kemudian membentuk batu di ginjal. Kondisi ini sering dipicu oleh penyakit asam urat atau infeksi saluran kemih. Selanjutnya, penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik
menyebabkan terbentuknya kista-kista atau kantong-kantong berisi cairan di ginjal, dan penyebabnya adalah kelainan genetik. Selanjutnya yang terakhir adalah infeksi ginjal. Infeksi ginjal bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ginjal ini juga terjadi akibat penyebaran infeksi seperti saluran kemih ke ginjal. Selanjutnya, penyebab penyakit ginjal. Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal, yaitu yang pertama, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit hati. Yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi gagal ginjal yang berulang. Yang keempat, menderita obesitas. Yang kelima, memiliki pola makan yang tinggi kandungan garam dan gula. Yang keenam, memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. Selanjutnya, berusia lanjut, lalu memiliki sistem imun yang lemah atau menderita autoimun. Dan terakhir, memiliki kelainan bentuk ginjal. Secara umum ada beberapa gejala yang bisa mengindikasikan gangguan pada ginjal, yaitu penurunan volume urin, perubahan warna urin, termasuk urin keruh atau bercampur darah, pembengkakan pada tungkai, muncul nyeri pada punggung bagian bawah, nyerinya dapat menjalar ke perut bawah atau selangkangan, muncul nyeri saat buang air kecil, muncul kram-kram otot dan kedutan, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan, sering merasa kelelahan dan sesak napas, kulit terasa gatal yang tidak diketahui penyebab pastinya, peningkatan tekanan darah, dan anemia. Gejala-gejala tersebut bisa muncul secara tiba-tiba atau secara bertahap, sesuai dengan jenis penyakit ginjal yang diderita. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu ginjal adalah suatu organ yang secara struktural kompleks dan melaksanakan sejumlah fungsi penting: ekskresi, produksi metabolisme, pengendalian air dan garam, pemeliharaan keseimbangan asam yang sesuai, dan sekresi berbagai hormon seperti histamin, serotonin bersama dengan peptida endogen, prostaglandin, dan leukotrien. Kemudian struktur ginjal. Struktur ginjal ada 3, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan yang terakhir rongga ginjal. Adapun fungsi ginjal yaitu 1. Mengeluarkan limbah atau zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh, 2. Mengatur kadar air dalam tubuh, 3. Mengatur tekanan darah, 4. Mengatur sel darah merah, 5. Mengatur kadar asam dalam tubuh, dan yang terakhir untuk membentuk vitamin D. Selanjutnya yaitu beberapa contoh penyakit pada ginjal, yaitu batu ginjal, gagal ginjal, radang ginjal, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.